Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rindu Tanah Suci Jak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan ibadah haji dan ibadah umrah yang terkenal adalah sebuah kegiatan yang disebut dengan al-ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah mengharamkan seseorang terhadap seluruh hal-hal yang diharamkan bagi mereka yang memang berniat untuk ihram. Ihram itu dimulai dari miqat, dengan miqat makani ataupun miqat zamani. Kalau melaksanakan ibadah umrah biasanya dari 5 tempat ihram makani, kemudian disitulah berniat labbaik Allahumma umratan ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha. Sejak misalkan kalau dari Madinah, dari mulai Bir Ali berniat untuk mengihramkan dirinya, berjalan dari Bir Ali menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah dengan terus membacakan talbiyah. Selama orang tersebut dalam kondisi ihram, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Di sini bisa digambarkan bahwa dalam perjalanan ibadah umrah, dalam perjalanan ihram ini ada sebuah pelatihan bagaimana orang digiring, diarahkan untuk hanya tunduk kepada satu aturan. 11 larangan yang diharuskan dijauhi oleh orang yang berihram adalah merupakan sebuah tantangan bagi mereka yang melaksanakan ihram. Apakah mereka akan turut dan juga tumut dengan apa yang dilarang dalam kondisi ihram ataukah tidak? Pemirsa Jak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam melatih banyak hal dan salah satunya adalah Islam melatih kepatutan ataupun juga prosesi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prosesi penghambaan itu dimulai dari bagaimana kita tidak menggunakan wangi-wangian, tidak memakai baju yang dijahit. Untuk laki-laki hanya berpakaikan 2 helai saja. Kita perlu juga menjadi sebuah gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil manusia, Dia tidak menginginkan kita membawa apapun, karena yang kita bawa hanya 2 helai kain saja, dan itu pun tidak seberapa harganya. Yang dibawa adalah apa yang ada di dalam dirinya. Maka ibadah ihram ini pun meniadakan semua hal-hal yang ada dalam kehidupan seorang manusia, meniadakan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kesehariannya dan hanya melihat kepada apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Rasulullah SAW menggambarkan, innallaha la yanzuru ila suharikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Dengan ihram ini kita semakin jelas bahwa Allah hanya melihat apa yang ada di dalam diri kita yang tidak terlihat dengan kasat mata, dan Allah hanya melihat nilai tersebut. Ibadah ihram, mengihramkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi seluruh larangan-larangannya, menjadikan kita menjadi orang-orang yang hanya berupaya untuk mengabdikan diri kepada Allah semata. Hadirin pemirsa Jak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihram adalah merupakan afirmasi kita penghambaan merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa kecil di hadapan Allah, semakin kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti dari ihram kita. Semakin kita berupaya menjatuhkan diri kita, menghancurkan ananiyah, menghancurkan kesombongan, menghancurkan hal-hal yang ada dalam seluruh kehidupan kita, menjadi orang yang betul-betul merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah ihram yang akan kita jalankan betul-betul menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul bisa mengabdikan diri kepada Allah, dan itu adalah merupakan gambaran kecerdasan emosional kita. Semoga ibadah ke tanah suci menambah kita lebih cerdas secara emosional, semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan pelaksanaan dan menjaga ihram kita. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa banyak khilaf dan dosa-dosa kami ya Allah. Dan Engkaulah yang menggerakkan seluruh kehidupan kami ya Allah. Kami merasa banyak khilaf dan dosa-dosa kepada kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah, sebelum Engkau cabut nyawa kami bisa mengabdikan diri kami untuk bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci-Mu ya Allah. Allahumma inna azamna fi ziyarati baitikal haram fatahhir qulubana. Jadikan prosesi perjalanan ibadah kami ke tanah suci ya Allah untuk proses menjadikan kami orang-orang yang bisa menjernihkan diri dan jiwa kami ya Allah. Kembalikan kami ke negeri kami dengan membawa kenyamanan dan juga kebersihan diri kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul terbersihkan di tanah suci kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang membawa kemabruran dari ibadah suci kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa merubah diri kami menjadi orang-orang yang lebih baik sepulang kami melaksanakan ibadah di tanah suci kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan, dunia, dan akhirat yang lebih baik dan berkah.